Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala sabiin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa inayata masaku sariin amma ba'du. Sahabat 3R channel global pecinta ilmu rasa yang berbahagia, yang senantiasa diberkahi Allah dimanapun kita berada, selalu dalam rahmat ridho lindungannya serta syafaatnya. Kita pada munadharah murajaah pada hadis Arba'in Nawawi yang ke-41. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul hadiyah wal arba'un an Abi Muhammadin Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabangan lima jitubah. Hadisun sahihun wa nahu fi kitabil hujjati bisnatin sahih. Hadis dari Abi Muhammad bin Abdullah bin Amrin bin As radhiyallahu ta'ala anhu qala, mendikake dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum dikatakan iman seseorang di antara kalian semua itu sempurna. Sampai kapan? Sehingga keberadaan hawa dari salah satu kalian semua itu mengikuti apa yang saya bawa dengan kedatangan saya. Hawa nafsu, keimanan seseorang adalah bisa distandarkan ataupun dilihat dari kriteria pengabdian, mengabdi pada hawanya, apa mengabdi pada akal sehatnya, ke naluri budinya. Apakah tidak sholat? Ya sholat, ya tahajud, ya wirid, ya hajat, bahkan ya duha. Tapi hawa ini yang senantiasa menyelaraskan ibadahnya, bukan ibadah yang harus menaklukkan ataupun menyelaraskan si hawa nafsunya. Berarti di sini Rasulullah mengajak pada kita kecerdasan religi, kecerdasan spiritual yang bersifat mendominasi. Apa dulu? Apakah hawanya akan mengikuti akal sehatnya yang berketauhidan mengikuti jejak beliau Rasul, ataupun justru akal sehatnya naluri ini terbelenggu oleh adanya hawa nafsu. Hawa membujuk kepada peran-peran yang mengklimaks sebuah kejadian menjadi sinoniman, perkataan sama tapi serupa tapi tak sama. Korban contohnya, pilihan korban, dikonflikkan kayak gini. Memang ada hujah, memang ada pendapat, tapi di situ hawa nafsunya itu mulai mempolemikkan, mulai meneror, dan teror itu tidak terasa karena memang sudah terbelenggu. Teror hawa ini tidak akan berasa lagi. Seperti halnya kita memelihara sapi, tiap hari bau sapi itu biasa, tidak ada apa-apa. Bau kotoran sapi biasa, kan tidak apa-apa, sehat-sehat saja. Hawa pun seperti itu. Dalam metamorfose ini dibolehkan untuk menyetandarkan iman seseorang itu sempurna apabila hawa nafsunya dimetamorfose mengikuti jejak langkah Rasulullah. Korin 10 dari jin, korin 100 dari bangsa setan, korin 1000 dari para malaikat sejak kita lahir. Nah, korin-korin ini apakah
syariat. Kalau sisi kita itu syariat, korin syariat. Kita mulai toriko, korin harusnya jadi toriko. Ke ta'rif ya harusnya jadi ta'rif. Ke tahqiq harusnya jadi tahqiq. Jadi siapa metamorfose itu tidak cuma ada pada kepompong. Seperti dari telur ke ulat, dari ulat ke kepompong, dari kepompong menjadi kupu-kupu yang indah. Manusia pun dalam metamorfose korin nafsu hawa itu terselenggara, terseret ataupun tabangan menurut Bu Reni apa yang sudah jadi dibawa oleh Rasulullah. Dari mana Rasulullah itu membawa? Dari ketasdikan Rabbul Izzah. Allah memberi akal adalah untuk thariqah, maka thariqah ditaruhlah di akal. Dengan akal kita itu akan menemukan budi, akan menemukan dedikasi yang bisa multi level, bervariasi dan variabelnya nanti seterusnya dermawan dengan pelit. Sang dedikasi, dia akan mendedikasikan apa yang dia punya. Nah, lawannya adalah tidak mau peduli dengan hal-hal yang kayak gitu. Yang nggak peduli ini adalah hawa. Nafsunya, ini nafsunya. Hawanya adalah memonopoli supaya menjadi nafsu. Memonopoli si dedikasi itu menjadi kakasi nafsu. Maka di sini butuh metamorfose, butuh keprihatinan, butuh ketakrifan. Ya boleh Anda hadir. Oh, kata. Kenal lu repot. Lah kata kenal kan yang penting kan nggak harus kenal, tapi bangsa Anda itu ada. Bukankah Anda itu bekerja sembunyi tapi kepengen diketahui adanya, diakui, kepengen memang berjuang untuk diakui. Tapi kenapa kerjanya itu kok melipir, takut ketahuan, halus. Kita sosial, Anda ikut. Kita tidak mau sosial, individual, ego. Kita masuk. Kamu masuk. Ikut dan masuk. Ya. Supaya menjadi nafsu-nafsu yang digalangkan. Ini nafsu. Padahal hawa itu kerjanya halus, nggak pengen diketahui, tapi kepingin diakui dan berhasil. Ya harus berhasil lah. Nah, kayak gini. Anda cara hawa. Seringkali kita itu manusia, nafsu itu apa, hawa itu apa. Nafsu itu kan awak-awakan yang nafsu kan setiap manusia mempunyai itu. Awak-awakan itu kan ya. Iya, saya. Jiwa-jiwa itu ya. Iya. Keego-egoan itu ya. Ada manusia. Hawa itu letupan dari mana? Hawa itu letupan dari nafsu itu sendiri. Oh, jadi nafsu itu bergejolak. Iya, bergejolak. Menjadikan hawa apapun di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Hawa, saya misalnya nafsu, saya ingin memiliki ini, nah maka hawa itu akan menyebar dan kami mengikutinya. Kemarin saya membahas ataupun bareng-bareng dengan siapa? Dengan air. Oh, bukan urusan saya berarti ya. Dengan air itu terserah sama si pemegang. Kalau letupan-letupan itu menimbulkan hawa, ada kontradiksi ataupun reaksi radiatornya ke air itu kok pecah, nggak berapa kayak gitu. Ini bicara hawa, bicara air. Ya. Hawa dan air kita. Karena tatkala air itu dipegang oleh orang sabar, airnya kelihatan
tenang dan bermanfaat respon sekitar alam. alam ini akan merespon. Baik, maka ketika Bedanya ntar dulu. Mau ngomong respon baik. Maka ketika disuguhkan kepada sesamanya, dia akan menjadi respon baik. Kebaikan itu menular kepada teman-temannya. Bagi manusia yang mempunyai hawa seperti saya, diberi air, maka air itu akan merespon. Berarti itulah pekerjaan kami yang tidak diketahui, tidak senyap sunyi, tapi ingin diaku. Itu. Jadi namanya hawa adalah letupan dari bujukan, nafsu adalah keinginan yang hawa dulu apa nafsu dulu? Ya nafsu dulu lah. Ya manusia kan hawa itu masa ada nafsu dulu. Kalau hawa dari sekitarnya itu banyak. Tapi ketika nafsu tidak ingin memiliki, hawa itu dia akan sampai bodoh kamu. Ya kan? Jawa. Jadi hawa itu banyak. Misalnya hawa ini. Hawa adalah bujukan dulu. Hawa yang tetangga mempunyai sesuatu. Kan itu ada hawa. Ya punya. Tapi ketika nafsu ini tidak diletupkan, maka hawa itu tidak akan nyampe. Maka letupan hawa nafsu itu, maka hawa itu akan sampai kepada diri manusia itu sendiri. Itu kan kinerja yang lokalisasi. Iya. Sekarang kita ke bidang yang tidak lokalisasi. Ibadah kan bukan hawa. Kenapa bisa ibadah itu berhawa? Ibadah juga bisa menjadi hawa. Itu kan bukan lokal Anda. Apa pamer itu bukan perbuatan kami? Sombong dengan ibadah itu bukan ibadah apa-apa. Itu bukan perbuatan kami. Sombong. Saya ini sudah melakukan sekian ribu, dipamerkan itu kepada masyarakat dan apa itu bukan perbuatan kami. Itu hawa. Itu hawa yang sudah lintas. Ada hawa lintas ibadah, ada hawa lintas lokal. Iya. Buktinya dilokalisasi saja. Lokalisasi ya tidak, ya beda-beda lah. Kalau hawa dengan nafsunya saja bagaimana? Ya tidak bisa. Lintas. Pekerjaan kami kan pandai loh. Ya kan? Sunyi senyap berhasil. Terus hawa ini adakah yang lebih? Hawa kan pandai. Digerakkan oleh karena nafsu. Iya. Pengendalian hawa itu dikendalikan dari pengetahuan. Ya rasa. Ya, pengetahuan rasa. Rasa itu sendiri. Pengetahuan rasa. Ketika rasa, oh ini seperti ini. Anda mulai masuk lintas itu ya. Lintas itu masuk. Berapa sih jauh antara lokal ke ini? Ya, tidak jauh lah. Tidak jauh ya. Karena tidak jauhnya itu sangat mudah apa memang ada kesulitan? Sangat mudah bagi kami. Ya kan pekerjaan kami sunyi senyap berhasil. Sunyi senyap berhasil. Diakui. Oh, jadi antara nafsu itu beda dengan hawa. Beda. Kalau hawa adalah letupan itu ya. Letupan. Rasa yang dimiliki oleh nafsu. Sementara rasa yang dimiliki di luar nafsu itulah pengendali hawa dan nafsu itu sendiri. Supaya tidak melintas karena dari lintasan lokal ke lintasan ibadah ini bisa juga mengamunisi kepada yang lainnya kayak gitu. Iya. Ruwet manusia memang. Jadi kayak gini contoh. Saya memberikan penjelasan, saya suka ini. Ya, memahami dan mau mengikuti. Jadi kalau udah lintas, akhirnya mentransisikan nafsu menjadi ibadah, jadi nafsu bisa bertempat di ibadah,
Begitu bisa enggak? Bisa. Karena hawa sudah masuk sih ya. Iya. Transmigrasi. Nafsu beribadah kan ada. Nafsu beribadah tanpa merasakan rasa itu. Akibatnya nafsu itulah yang menjadi kepameran di dalam letupan itulah menjadi. Kalau dibilang apa keluarkan, kalau dibilang keluarkan. Kalau saya ini biasanya melakukan setelah ini sekian ribu kan seperti itu yang memang paling mudah lah ya. Paling mudah. Sekarang kita punya teknik kayak kita tekniki karena permanennya nafsu dan hawanya itu, maka saya akan menanyakan orang yang bercampur dengan orang yang sudah transisikan kepada nafsu akan terradiasi kan? Ya, terradiasi. Kalau kumpul dengan orang 10, radiasinya 10 orang. Dari 10 orang meradiasi 5, 3, 4 dan seterusnya kan ya. Nah, kita jadi menemukan transformasi. Kita manusia mencintai sultan, raja-raja. Raja bukan raja dunia. Raja urusan kewilayahan, penerus-penerus para nabi. Ini bisa tertransisikan kan? Ya bisa. Nah, karena ada radiasi inilah. Radiasi kebaikan akan bersama dengan radiasi kebaikan itu sendiri. Sehingga kita akan lebih mudah untuk apa kata ikhlas jadi rasa ikhlas, bukan merasa ikhlas. Yang jelas bukan merasa ikhlas tapi menjadi lolos ya. Kalau seperti itu saya tidak mau bahas, itu tidak baik. Tidak usah, bagi saya tidak baik. Memang tidak baik kan, kamu bisa transisi tadi itu dari begini nafsu, dari nafsu terus lintas ibadah. Jadi ibadah ini adalah lintasan dari nafsu kan ya, menjadikan rasa mempunyai bapak saya punya ibadah. Aduh, kamu diam dulu. Alah, tidak mau ini karena ini sudah mau melancangnya tidak baik ini bagi saya. Akhirnya meradiasi, mengekor. Jadi sopa tak kembulane ya bakal kaya sing dikembuli. Ya. Kalau ada orang soleh tanyakan kembuli karo siapa kan kayak gitu. Ya. Kalau ada orang tidak soleh toleh tanyakan siapa kembulane. Ya. Nah sekarang orang-orang kayak kita itu kan kayak saya kan sulit untuk kayak gitu. Maka saya pakai metode termudah,